untuk kasih sayang. Seperti itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mulai tanamkan diri kalian bahwa yang bisa mengontrol diri kalian ya kalian sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita cuma mengarahkan, memantau. Saya sebagai guru hanya menuntun, ya, supaya garis-garis yang masih sama yang salah tidak ada yang salah. Di sini kita sama-sama, ya. Nah, nilai kebajikannya tadi sudah sampaikan, ya. Kaitannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, bergotong royong, mandiri, menjalani titik dan kreatif. Ini dirangkum dalam jargon yang baru kita, ya. Ya, spenasik, belajar asik. Nah, itu jargon baru kita itu sudah sebutkan ada internal, ada eksternal. Motivasi orang itu berbeda-beda. Ada yang menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Jadi motivasinya eksternal. Ya, dia tidak dengan lingkungan. Jadi berlaku seperti itu. Kemudian mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu juga motivasinya eksternal. Meskipun reward dan sebagainya itu memang betul, tetapi jangan sampai menjadikan itu kebiasaan. Ada atau tidak ada itu tetap kita punya motivasi. Kemudian yang internal ini tujuan hidup ini untuk menghargai diri kalian sendiri. Kalau saya tertib, kalau saya melaksanakan peraturan, maka saya akan menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi orang. Dan lanjutannya ini yang menjadi budaya positif, disiplin positif, ada keyakinan. Nanti harapannya ada keyakinan kelas. Nah, langkah-langkahnya, mari bersama membuat keyakinan kelas. Membangun budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas. Nah, langkah-langkah utamanya berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Menyarikan, disari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi dari bahasa yang peraturan menjadi bahasa yang lebih positif, ya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas dan meninjaukan keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin disesuaikan dengan kelas masing-masing. Ya. Mungkin dari keyakinan menurut proses ada dibuat jadi bersama komitmen dengan pembina OSIS bisa kita buat. Budaya positif yang membangun. Intinya berpihak pada murid. Jadi untuk kegiatan budaya positif berpihak pada murid. Guru menghamba pada anak, tetapi dalam disiplin positif. Ini perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Jadi prosesnya panjang, ya. Dan kita bersama-sama, bekerjasama, gotong royong, berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, ini salah satu contoh dari keyakinan kelas atau kesepakatan bersama kelas, ya, komitmen bersama. Keyakinan kelas itu kalian masih ingat bahwa yang melakukan keyakinan kelas itu dari kesepakatan kelas dan diyakini oleh semua warga kelas. Dan lebih besar lagi warga sekolah. Jadi kesepakatan kelas menjadi
keyakinan kelas ini yang ada kami guru dan guru. Memang ada konsekuensi logis ya dari sini, tetapi logisnya ini diketahui. Datang ke sekolah tidak terlambat. Misalnya seperti itu nih. Nah ini siapa yang mau menjawab? Sama apa beda? Tadi sudah beberapa yang dia singgung ini. Peraturan, kesepakatan kelas, keyakinan ketertiban dan keamanan. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Nanti semuanya mempunyai gagasan, ide, bisa ditulis, bisa dikumpulkan nanti jadi satu disarikan. Seperti itu nih. Nah ini harapan Budia untuk pengurus OSIS, disiplin dan budaya positif. Kalian adalah pemimpin siswa. Penerapan disiplin positif, yang kurang positif, penerapan disiplin positif dan teladan untuk budaya positif. Kemarin sama tadi saya lihat sudah tidak ada yang terlambat. Saya terima kasih kepada pengurus OSIS yang setiap pagi sudah mengkondisikan adik-adik untuk kegiatan MPL. Ya, semoga budaya positif ini tetap terlaksana sampai ya meskipun ini masih awal, masih ke depannya. Jadi budaya ini nanti dengan adik kelas dan yang lainnya terbawa. Tidak hanya sekedar lesan, tetapi kalian juga perilaku atau perbuatan. Itu ya. Dan cukup, mungkin ada pertanyaan sebelum Budia tutup untuk kegiatan pada hari ini. Ada? Iya. Silakan Mbak Ayu. Jadi kemarin untuk siswa yang rambutnya panjang itu kan memang kebutuhan untuk dicuci rambutnya ya Bu. Namun ada beberapa siswa juga yang kesannya seperti mengolok-olok. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pelajar yang baik agar kesannya tidak memojokkan siswa tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Kaitannya dengan tadi melanggar peraturan karena sudah dari awal tahun ajaran baru sudah ada ketentuan untuk rambut rapi ya, rambut pendek dan rapi. Tetapi masih ada yang panjang rambutnya. Nah mungkin untuk kedepannya penerapan disiplinnya ini nanti ada penanganan dari guru BK atau Bapak Ibu guru wali kelas atau guru mapel. Kalian sendiri mungkin dari awal tidak usah menghukum secara maaf ini apa dikucir apa diikat rambutnya, tapi langsung diserahkan ke Bapak Ibu tiket simpati, nanti kita tangani selanjutnya. Nanti ada memang namanya proses memang agak lama ya untuk menumbuhkan motivasi internalnya ya. Jadi kesadaran diri sendiri memang harus dipertemukan. Mungkin diberi batas waktu untuk misalnya cukur dan sebagainya sehingga dia punya keinginan sendiri untuk merubah perilaku. Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin ada lagi? Ya, mungkin tetap ada catatan di tiket simpati yang OSIS. Jadi kalian tahu untuk mungkin keterlambatan berapa kali, mungkin masih melanggar aturan yang ada di sekolah apa. Jadi dari kita siswaan kemudian kita akan segera tindak lanjut. Jadi memanggil anak-anak yang masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Seperti itu. Dan ini masih ada hal-hal yang seperti bullying, tidak perhubungan. Ini dia masih sering mendengar ini
kalian. Kalau tidak mau seperti itu, istilahnya mengejek nama orang tua dan sebagainya, ya jangan melakukan hal seperti itu. Oh tidak, ya alhamdulillah. Yang tidak kan yang perlu sosis, yang lainnya, nah ini perlu diingatkan. Ya. Ya, ini makanya kita harus sering mengingatkan. Jadi intinya kontrol dirinya harus ditingkatkan. Jadi kalian juga menahan diri dan teman kalian menahan diri juga. Tapi yang belum sadar nanti kita bersama melaksanakan untuk penanganan seperti itu. Jadi juga jangan segan, nanti ada beberapa yang masih ya ada pelanggaran dan sebagainya, nanti disampaikan ke sektoral supaya langsung ditindaklanjuti. Jangan sampai berlarut-larut masih sama terus, tidak ada penanganan sehingga ada ganjalan ya. Mungkin terhadap ya korban ataupun yang pelaku ini karena belum adanya kesadaran bersama. Mungkin cukup sekian ya dari Budia. Semoga anak-anak masuk ini tetap amanah ya. Jadi amin. Jadi teladan teman-teman kalian dan membantu Bapak Ibu guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah yaitu terkait dengan persiapan pelaksanaan AMBK, kemudian juga nanti persiapan pleno bersama orang tua kelas 7, 8, 9. Terkait itu dimohon juga nanti persiapan Bapak Ibu kelas standar mempersiapkan rencana anggaran untuk disampaikan pada saat pleno. Itu saja kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu wali kepala sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati juga, Bapak juga. Ucapkan terima kasih masa pengenalan sekolah sudah berjalan dengan baik hingga hari besok sama hari Senin gitu ya, hari Sabtu, hari Senin ya insya Allah bisa berjalan karena memang biasanya 3 hari, tahun ini sudah menjadi 6 hari gitu ya, dan kemarin ada libur sehingga menambah 1 hari di minggu berikutnya untuk hari Senin ya. Terima kasih, kelihatan senang anak-anak ya, meriah begitu. Kalau saya di bawah begitu kan, kalau duduk gitu berarti senang gitu, gitu ya, karena suaranya juga di atas ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu nampaknya semenarik bagi siswa dan semoga siswa semakin menikmatinya juga. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan nanti bisa dilaksanakan, dan kemudian sebagai follow up memang 3 hari ini adalah kaitannya dengan kepramukaan, dan rencana kalau tidak salah kepramukaan juga akan mengadakan persami tanggal 5 dan 6 kalau tidak salah ya pelaksanaannya, meskipun memang mungkin belum dengan dana mandiri ya, karena memang untuk keuangan di sana kita memang belum ada perencanaan di sana, belum masuk, kemarin tidak dimasukkan, tapi nanti kita lihat apakah masih mungkin atau tidak untuk bisa adakan revisi sesuai dengan Ibu Antunya sudah sembuh, kita diskusi di sana. Tentu tadi juga terkait dengan beberapa hal. Pak Nur yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Setia Kristianto, SPD MPD, Bapak Melwanidi Rosid, SPD selaku Wakil Kurikulum, juga Bapak Ibu guru serta karyawan yang saya hormati pula. Berkaitan dengan kegiatan pada kali ini, saya perlu menyampaikan kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah.
Untuk kegiatan ini telah saya diseminasikan kepada anak-anak didik kita kelas 7 waktu MPLS, kemudian pengurus OSIS, juga pramuka, dan di sini juga kaitannya dengan Bapak Ibu guru dan karyawan. Jadi semua warga sekolah punya kontribusi dan kerjasama untuk penerapan budaya positif di sekolah. Lalu saya sampaikan berkaitan hal yang pertama, dahulu saya pernah sosialisasi kaitannya dengan modul 1.1, kaitannya dengan visi untuk Ki Hajar Dewantoro, kemudian yang 1.2 kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 kaitannya dengan visi guru penggerak, dan ini sudah sampai 1.4 adalah budaya positif. Ada keterkaitan antar materi, jadi ini masih di dalam modul 1, yaitu tadi sudah saya sampaikan ada filosofi pendidikan KHD di sini, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemarin sampai visi guru penggerak, dan yang terakhir ini yang perlu sekali saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Ada hal yang kita sepakati bersama bahwa untuk kegiatan ataupun pembelajaran kurikulum merdeka ini alurnya ini masuk dalam dimensi penerapan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sudah hafal untuk profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi yang ada di situ dan sudah diterapkan oleh anak didik kita juga. Mungkin saya ulang ringkasan untuk modul 1.1 berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ada kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa kita menyesuaikan dengan peserta didik kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar dan disesuaikan dengan zaman. Kemudian ada asas trikol, ini ada kontinuitas, konvergensi, kemudian konsentris. Kemudian ada budi pekerti, ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Ada atau tidak penghargaan, ini anak-anak sudah ada motivasi internal dalam dirinya. Nah, metode apa yang seharusnya kita gunakan? Ini ada langkah, yaitu segitiga restitusi. Restitusi ada 3 langkah. Namun saya akan menyebutkan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini dikembalikan ke siswa atau peserta didik. Ini menggunakan sistem AMOM, yaitu menuntun kepada anak. Ada tuntunan untuk dari garis-garis samar anak tersebut kita tuntun menjadi garis-garis yang lebih jelas, tidak samar lagi. Kemudian kita sebagai guru, harapannya ada nilai dan peran guru di sini. Nilai guru penggerak, 1 mandiri. Yang kedua adalah reflektif, yang ketiga adalah inovatif, keempat kolaboratif, 5 berpihak pada murid. Peran guru penggerak yang ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi ataupun komunitas belajar. Sampai modul 1.3
kemarin sudah dibuat visi dan prakarsa perubahan bahwa kita mempunyai visi, tujuan, mimpi untuk diwujudkan dengan melalui inquiry apresiatif atau IA. Dengan melalui kanvas Bagja ada tahapannya, yaitu kaitannya dengan buat pertanyaan, atur jabaran ya, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Nah, ini kaitannya dengan Bagja. Kemudian kita mencari solusi dengan alatnya ATAK. Ini sama dengan analisis SWOT. Jadi berkaitan dengan apa yang ada, kekuatan yang ada di sekolah kita gali. Jadi dari defisit menjadi aset. Nah, yang terakhir ini modul 1.4, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Mungkin saya bisa mencontohkan Bapak Ibu. Saya mempunyai rahasia di genggaman tangan saya. Mungkin Bapak Ibu merayu saya kasih 1 miliar biar dibuka genggaman rahasia saya di sini. Apakah saya mau? Mau. Oh iya, kalau Bu Ratih mau ya. Iya. 1 miliar ya Bu. Iya. Tapi ini rahasia yang sangat penting. Dibujuk, dirayu, Pak Alvin bagaimana? Oke ya, boleh. Rahasianya tidak rahasia aman. Tapi ini tentang kehidupan Bapak Ibu. Sudah dirayu, dibujuk. Apakah mau membuka? Kira-kira kebanyakan kalau rahasia tidak mau membuka. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bahwa yang bisa membuka genggaman tangan kita adalah kita sendiri. Ada kontrol dalam diri kita. Jadi semuanya itu kembali ke diri kita. Baik tidaknya itu kita bisa menilai sendiri. Ada kontrol yang ada dalam diri kita. Jadi di sini budaya positif ini juga berkaitan dengan disiplin. Di sini kita terapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal mungkin sudah diketahui, dulu pernah ada kaitan bagaimana dengan teori motivasi, hukuman, restitusi, dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dari Dr. William Glasser ini disebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari Bapak Ibu guru IPA ini tahu ya kebutuhan dasar manusia, atau dari Bapak Ibu yang lain. Pengakuan. Ya, kita butuh pengakuan oleh orang lain, dihargai, dihormati. Kemudian yang kedua, yang pertama ini yang pasti dimiliki oleh manusia, yaitu oleh makhluk ya, bertahan hidup. Kalau makan, minum, ini kaitannya bertahan hidup. Kemudian ada lagi kasih sayang, betul. Kasih sayang dan rasa diterima. Semuanya seperti itu Bapak Ibu. Cinta dan kasih sayang, ini penting. Kemudian yang keempat, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu lagi? Bersosial. Ya, ini kebutuhan dasarnya
kaitannya mungkin dengan kesenangan ya, kegembiraan, ada teman, bisa bersosialisasi. Ini ada kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Kemudian yang terakhir, masih ingat Bapak Ibu? Tidak ingat ya? Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kemudian yang terakhir apa? Kebutuhan apa? Diakui tadi sudah pengakuan ya. Ya, untuk PR dulu ya. Nanti ada di jawabannya. Oke. Tadi sudah saya sebutkan kaitannya dengan motivasi. Ini harapannya kita ada 2 motivasi bagi dirinya sendiri. Nah, itu yang kita harapkan untuk anak-anak didik kita ke depannya. Kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menghancurkan. Kenapa Bapak Ibu? Hukuman, penghargaan, ada punishment dan reward. Kenapa penghargaan kok jadi menghancurkan? Kalau hukuman mungkin jelas ya. Di dalam hukuman mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa di situ ada hal yang membuat anak-anak menjadi trauma. Ada efek psikologis. Jadi ada trauma, ada hal yang mungkin sesuatu seperti dendam kepada Bapak Ibu karena tidak ada motivasi internal dalam diri anak tersebut. Dia ingin hadiah. Jadi ada motivasi eksternal, mengharapkan saya melaksanakan peraturan supaya saya dapat hadiah. Ada harapan. Jadi iming-iming, gitu ya. Jadi dia tertib, tapi kalau dapat hadiah, seperti itu. Jadi ini juga tidak bagus. Tapi ada yang setuju, ya setengah-setengah Bu. Jadi kadang-kadang ada atau tidak penghargaan, ini anak-anak sudah ada motivasi internal dalam dirinya. Nah, metode apa yang seharusnya kita gunakan? Ini ada langkah, yaitu segitiga restitusi. Restitusi ada 3 langkah. Namun saya akan menyebutkan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini dikembalikan ke siswa atau peserta didik dalam motivasi internal dalam diri sendiri. Kita menumbuhkan motivasi pada dirinya sendiri dengan menemukan atau menggali nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak. Apakah disiplin itu? Sebenarnya awal dari kata disiplin itu dari bahasa Yunani, yaitu artinya belajar. Nah, ada perubahan makna di sini, ya. Disiplin, makna perubahan makna di sini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal awal kata disiplin adalah belajar. Jadi ada perbedaan. Disiplin diharapkan ada tata tertib.
ada keteraturan, patuh, ada hukuman. Di sini ada konsekuensi logis apabila melanggar aturan. Nah, kenapa kita harus menerapkan disiplin positif? Nah, kaitannya supaya dapat merubah dari peraturan tersebut menjadi motivasi internal dari anak itu tumbuh dengan sendirinya. Mungkin bisa dijelaskan, ini ada Diana Gorsen dalam Restructuring School Discipline, bahwa disiplin identik dengan belajar, memiliki tujuan dan motivasi intrinsik. Jadi kalau sudah ada motivasi dalam dirinya, insya Allah nanti ke depannya ini anak-anak mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuannya. Tidak usah saya teruskan, ini dengan kaitannya dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi ada motivasi eksternal sama internal, atau bisa disebut juga intrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik, anak-anak itu patuh terhadap peraturan. Kenapa? Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari bapak ibu guru, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, kamu sudah bagus, nanti saya kasih hadiah. Atau motivasi intrinsik, menjadi orang yang mereka ingin, kesesuaian itu semua mempunyai tugas yang sama. Tadi yang saya sebutkan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dalam diri. Nah, ini kenapa penghargaan tidak diwajibkan, karena kaitannya dengan hal-hal yang kurang efektif dalam pemberlakuan penghargaan. Apakah perbedaannya Bapak Ibu kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini kaitannya nanti posisi kontrol kita terhadap peserta didik. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya ini ada peraturan, kemudian kita tiba-tiba mungkin ada anak terlambat, langsung kita beri tugas, dihukum, ya, untuk misalnya satu menyapu halaman. Apakah itu logis Bapak Ibu? Hukuman dengan kesalahan dia karena terlambat? Tidak, ya. Apabila memberikan hukuman seharusnya juga logis terhadap kesalahannya. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari pihak guru. Murid adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali berkumpul kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Adalah komitmen, kesepakatan bersama antara guru dan murid dalam kemudian menjadi keyakinan kelas yang diyakini oleh setiap anggota kelas, baik guru maupun murid. Ada kolaborasi di sini. Jadi punya tanggung jawab bersama. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak,
tetapi mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Tujuan dibuatnya untuk memperoleh disiplin diri. Jadi disiplin diri di sini tidak hanya kepada murid, tetapi juga kepada kita sebagai guru. Sehingga nanti tercipta lingkungan positif. Nah, langkah-langkahnya bagaimana Bapak Ibu? Ini nanti ada tugas terutama terhadap wali kelas. Bu, saya tidak wali kelas, terus saya buat keyakinan siapa? Keyakinan kelas belajar. Silakan. Dulu mungkin bentuk peraturan kelas belajar. Kalau yang tidak wali kelas bisa membuat keyakinan kelas belajar. Silakan. Ya, yang disepakati oleh Bapak Ibu guru dengan murid. Yang pertama berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan perlu ditaati warga kelas. Hindari kata negatif, misalnya jangan, tidak boleh, dilarang. Diubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Dilarang bermain HP. Diubah menjadi menggunakan HP sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi sudah saya contohkan. Kemudian menyarikan, membuat intisari peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Saling membantu, kerjasama, menghargai untuk mengurangi perundungan, bullying, dan sebagainya. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nanti saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk bisa membuat keyakinan kelas masing-masing kelas. Mungkin Bapak Ibu saya percaya sudah handal ya, ini bisa membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak sehingga anak-anak juga dihargai dan bekerjasama dan secara bersama mempunyai tanggung jawab moral di sini. Ya. Nah ini kebutuhan dasar. Tadi yang belum disebutkan apa? Kebebasan, kesenangan, kekuasaan sudah ya. Oh, berarti tadi sudah 5 sebenarnya ya. Saya lanjutkan lagi. Ini 5 posisi kontrol sebagai guru ataupun orang tua. Ada 5. 1 sebagai penghukum. Coba Bapak Ibu pilih yang nomor berapa ini? Nomor 2, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, ini pemantau. Kelima, manajer. Pak Alfi teman. Bu Ratih apa ini milih yang nomor berapa ini? 1 ya, penghukum ya. Kalau ini Bapak Ibu BK ini pilih yang mana ini? Oh bisa jadi teman, bisa jadi fleksibel ya, jadi ya bisa nomornya fleksibel. Ya mungkin masih kerambianannya. Ini penghukum itu yang bagaimana? Yang membuat rasa bersalah bagaimana? Ini lebih untuk ngomongnya sidik nih nyelekit. Nah seperti itu. Ini kaitannya verbal itu hanya verbal, belum fisik. Padahal waktu kita dulu fisik ya verbal ya, tapi ya tetap etes, tetap biasa ya. Tapi memang kodrat zamannya berbeda Bapak Ibu. Ya. Mari kita sesuaikan dengan kodrat zaman dan alam. Nah ini bernada ancaman, ini hukuman penghukum ini. Kemungkinan murid jelas marah, mendendam, agresif, lebih berani lagi. Membuat rasa bersalah. Ini suaranya lembut,
tapi menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, tetapi ya bersalah atau rendah diri. Nah, ini biasanya anak-anak tertekan, down ya, jadi mendem di dalam batinnya. Pokoknya halus nih kok, ya Pak Rum mintanya. Kemudian ini teman ini tadi yang memilih Pak Alwi, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini ajakan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, negatifnya apa ini? Nah, ini kebanyakan humor, ini nanti anak-anak malah nyepeleke ya. Tidak ada ketegasan di situ. Ya, tidak menghormati terhadap guru. Seperti itu ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, ini ada konsekuensi logis. Di sini kita sebagai guru mengawasi terhadap anak-anak. Ya, ini ada prosesnya juga. Ini beda ya. Ada peraturan dan konsekuensi logisnya. Nah, dengan sanksi ada, ini dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang menjalankan posisi pemantau. Jadi ini posisi pemantau ini guru mengontrol murid. Ya. Mungkin saat ini kita masih berada di posisi pemantau. Kebanyakan. Nah, harapannya Bapak Ibu kita semua dalam posisi manajer. Apakah manajer itu? Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita memposisikan bersama dengan murid mencari solusi bersama. Dan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi motivasi internal yang kita gali di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan dan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ditumbuhkan kesadaran pada diri murid untuk mengetahui kesalahannya dan dapat merubah perilakunya. Paham ya Bapak Ibu ya, untuk restitusi ini ya. 3 menit lagi ya, saya cukupkan ini ya. Nah, tadi budaya positif harapannya setelah kita mengetahui dari kegiatan-kegiatan itu. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari Bapak Ibu guru. Membangun budaya positif, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Saya beri contoh untuk bentuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini wali kelas dengan anak-anak bersama di kelas untuk membentuk keyakinan kelas. Banyak nanti contoh kita sesuaikan dari individu-individu peserta didik bisa digali. Nanti yang hampir sama kita kelompokkan.
kita sarikan, kemudian disepakati bersama. Jadi ada berdoa sebelum dan sesudah KBM, datang tepat waktu dan aktif di kelas, bersama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Demikian Bapak Ibu contoh dari kami berkaitan dengan budaya positif dan keyakinan kelas. Mohon nanti para Bapak Ibu wali kelas dan guru mapel membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid. Harapannya mari kita ciptakan budaya positif di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber. Terima kasih Bu Dian sudah menyampaikan budaya positif. Ibu Bapak mohon untuk mulai tahun ini ya, kalau kan mungkin sudah berjalan juga utamanya budaya positif. Tidak hanya wali kelas, Bapak Ibu guru mapel tadi sudah disampaikan. Monggo untuk dibiasakan membuat sebuah kesepakatan kelas, keyakinan kelas pada saat Bapak Ibu mengajar. Supaya apa? Supaya perjalanan pembelajaran proses belajar itu betul-betul nanti sesuai dengan yang disepakati antara guru dan siswa. Dan Anteng di sini aja. Dengan teman sekelasnya. Oh, baru sebagian. Kenal dengan seluruhnya. Oh, ada ya. Di belakang itu kenal semua ya. Ya, terima kasih. Nah, perlu kalian ketahui disiplin positif dan budaya positif. Di sini ada tata tertib sekolah, ada peraturan sekolah. Masih ingat yang memberikan materi tata tertib narasumbernya siapa? Masih ingat? Ibu siapa? Dia. Oh, dia juga memberikan. Bu Irin? Betul? Bu Sela? Iya. Jadi kalian ingat. Kira-kira satu saja dia pengen tahu. Aturan tata tertib yang ada di sekolah yang masih kalian ingat. Rambut tidak boleh panjang, harus pendek dan rapi. Siapa yang masih panjang?
bangun sendiri, bangun sendiri. Siapa yang masih dibangunkan? Orang tua. Oh, masih banyak. Ya, kalau yang masih dibangunkan orang tua, mulai sedikit demi sedikit kalian ubah perilakunya ya. Berusaha sudah punya HP semua ya. Disetel alarmnya, ya, disetel alarmnya, ataupun pakai apa itu? Selain di HP alarm ada di mana lagi? Di jam ya, nah itu di jam wecker itu juga free. Nah, kalian sudah bangun pagi. Nah, coba diperhatikan. Disiplin dan tata tertib sekolah dibuat oleh sekolah dengan rinci dan konkret dan tanpa melibatkan murid dan dijadikan dokumen. Ya, kalian sudah sepakat meskipun yang membuat sekolah. Coba yang masih ingat, disiplin berasal dari bahasa apa? Ayo, kemarin masih ingat tidak? Bahasa Latin, artinya apa? Belajar. Tetapi ada perubahan makna di sini. Disiplin berarti apa ini? Sikap disiplin berkaitan erat dengan norma dan aturan. Padahal seharusnya kalian belajar. Ini upaya untuk mengontrol diri kalian, ya. Nah, harapan dari Budia, kalian mempunyai disiplin yang positif, di mana kalian mempunyai rasa yang ada. Jadi disiplin tersebut dari motivasi internal, motivasi dari kalian ditumbuhkan dari diri kalian sendiri, sehingga ada penghargaan terhadap dirimu sendiri. Kalau jadi teladan sama anak, kamu senang tidak? Itu loh tertib, contoh yang baik. Temannya juga senang. Temanku itu bagus-bagus semua, tertib, tidak nakal, ya, menaati bapak ibu guru, menaati orang tua, sopan terhadap siapapun. Nah itu disiplin menjadikan kedisiplinan positif yang ada di sekolah. Lihatnya ini. Kecil. Aja gede. Ya, nah, di sini tadi Budia sudah sampaikan belajar mengontrol diri sendiri. Siapa yang masih senang marah? Oh, masih banyak. Marahnya kenapa, Mas? Iya, tadi ngajem ya. Marah sendiri. Ada sebab akibat
sampai di penghujung kegiatan MPLS, Bu Dian mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan dukungan kalian semua, sehingga kegiatan dari Senin sampai pada hari Senin ini kalian tetap semangat, tetap sehat mengikuti kegiatan. Ya. Pada kali ini masih melanjutkan kegiatan berkaitan dengan budaya positif. Ya. Anak-anak tentunya mengetahui bahwa budaya positif ini harus kita kembangkan. Dari peraturan kelas menuju kesepakatan kelas, kemudian menuju keyakinan kelas, membentuk lingkungan yang positif dan mewujudkan budaya positif. Sanggup menerapkan, mewujudkan anak-anak? Bagaimana laki-laki? Yang putri? Putra dan putri, sanggup? Terima kasih. Di sini Bu Dian akan memberikan berkaitan dengan budaya positif dan keyakinan kelas. Kemarin Bu Dian sudah memberikan identitas ya, kita lewati saja ya. Masih ingat? Masih ya? Terima kasih. Dari Bapak Melwayudi Rosid sudah ada pemberitahuan berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kalian juga melaksanakan kurikulum Merdeka. Bahwa di awal masuk di kelas 7 kalian mendapatkan asesmen. Asesmen itu ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Sesuai dengan bakat, kemampuan dan potensi masing-masing. Kalian mempunyai keunikan masing-masing. Coba yang di pojok itu keunikannya apa, Mas? Yang beda dengan temannya. Keunikan kamu. Hah? Saya suka belajar. Saya suka membaca. Saya suka menari. Saya suka bernyanyi. Saya senang ya. Sepeda sih belajar asik. 1, 2, 3. Sepeda sih belia jos. Sepeda sih kemudian SMP Negeri 6 Magelang. Kemudian terampil beramal. Saya ulangi, SMP Negeri 6 Magelang. Sepeda sih. Ada. Jadi yang pertama mungkin yang belajar asik, kemudian yang kedua adalah belia jos, ya. Ya, itu saja dari Bu Dian. Terima kasih, tetap semangat berada di sini, bisa berkenalan dengan temannya yang belum tahu dari kelas lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas.
kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas. Bagus. Hari ini nanti kita bersama-sama diskusi membuat keyakinan kelas dengan diskusi kalian mengusulkan apa saja. Ini Pak Alfi sudah tulis ada 5 hal ya untuk keyakinan kelas 7C ini. Nah, sekarang siapa yang mau usul keyakinan kelas 7C yang tangan?